Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan memberikan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Nahmaduhu wa ablagha hamdin wa azkahu wa shmalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini akhir dari bulan Rajab, dan beberapa hari yang lalu umat Islam merayakan atau memperingati Isra Mi'raj, yaitu peristiwa yang agung, peristiwa yang harus kita percayai bersama, meskipun dalam pandangan manusia tidak masuk di akal. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan kultum hari ini saya berusaha mengajak merenungi kembali dari surat Isra Mi'raj ayat 1. Ada beberapa hikmah yang mungkin kita bisa petik bersama dan kita pelajari dari apa yang diajarkan dalam ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang pertama, kata subhanalladzi mengajarkan kepada kita bahwa subhanallah, subhanalladzi asra. Ketika kita melihat keluarbiasaan, kemahaesaan Allah, sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan akal, kalimat subhanallah menjadi kalimat yang diajarkan dalam Islam untuk mengawali atau mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menurut para ahli tafsir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat tersebut menggunakan kata abdun, bukan kata rasul, bukan kata nabi atau khalil, kekasih Allah, tapi kata abdun yang berarti hamba Allah. Ini menunjukkan bahwa kata abdun memiliki derajat nilai yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah yaitu hamba yang hanya pasrah kepada Allah, yang dengan tulus ikhlas dalam setiap kehidupannya, semua perkara dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat, malaikat Jibril pernah menawarkan Nabi untuk memilih
apakah Nabi Muhammad memilih menjadi nabi sekaligus menjadi raja, atau memilih menjadi nabi sekaligus menjadi hamba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih menjadi nabi sekaligus menjadi hamba, Abdullah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran kata-kata abdun sering digunakan untuk menunjukkan hamba-hamba yang ikhlas. Hal ini menunjukkan bahwa kata kehambaan kepada Allah itu memiliki nilai derajat yang tertinggi di mata Allah. Salah satu contoh dalam surat Al-Furqan 63, Bismillahirrahmanirrahim. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna salaman. Hamba-hamba Tuhan yang penyayang adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dan apabila berkata-kata para orang-orang yang jahil, selalu membalasnya dengan kalimat-kalimat yang damai. Salah satu indikasi Abdullah atau hamba yang ikhlas selalu berjalan di muka bumi dengan tunduk dan rendah hati, juga membalas setiap apa yang diucapkan oleh orang-orang jahat, orang-orang jahil, dengan mengembalikannya dengan kata-kata yang damai. Hikmah yang ketiga dari perjalanan Isra Mi'raj ini adalah bahwa kita diwajibkan untuk meyakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah hak, peristiwa yang benar-benar terjadi. Tidak boleh meragukan, walaupun akal manusia tidak dapat menjangkaunya. Karena itu kita diajarkan tentang kebenaran agama ini tidak boleh mendahulukan akal, karena sifat mendahulukan akal daripada wahyu itu adalah sifat dari iblis. Awwalu man qasaddina bi ra'yihi, makhluk yang pertama kali mengukur kebenaran agama dengan akal itu adalah iblis. Lalu apakah tidak boleh mengkaji peristiwa-peristiwa kebenaran agama itu dalam perspektif ilmu pengetahuan? Boleh, karena prinsip di dalam Islam tidak ada antara agama dan sains itu berdiri sendiri-sendiri. Namun demikian, ilmu sains harus dibimbing oleh wahyu. Oleh karena itu, kajian-kajian ilmu sains yang tidak memperkuat kebenaran agama, maka itu perlu ditolak. Demikian juga agama tanpa sains akan menjerumuskan manusia pada hal-hal yang bersifat mitos dan tahayul. Para mufassir ilmi ketika kalimat abdihi ini menunjukkan jiwa dan raga dari Nabi Muhammad yang di Isra Mi'rajkan, maka
ketika malaikat itu diciptakan dari cahaya, sehingga tidak ada persoalan ketika melintas dalam logika ilmu sains, itu cahaya. Sementara Nabi badannya itu pasti kalau melintasi kecepatan cahaya yang demikian dahsyat akan hancur. Namun para pakar ahli ilmu merekonstruksi hal ini dengan mengatakan yang bisa menjelaskan itu teori nihilisme, di mana di dalam materi atau zat materi itu ada zat atau sifat antimateri, sehingga ketika direkonstruksi yang bersifat materi kemudian diadaptasi dalam bentuk antimateri, maka akan menjadi kecepatan cahaya atau gamma. Oke, ketika memperkuat dari kebenaran atau hak dari keluarbiasaan Isra Mi'raj ini, maka hal itu sangat membantu. Di Undip beberapa hari yang lalu juga mengadakan kajian Isra Mi'raj dalam perspektif sains. Profesor Dr. Thomas Jamaluddin hanya berkesimpulan bahwa sains tidak mungkin dapat menjelaskan secara utuh peristiwa dari Isra Mi'raj. Kemudian berkesimpulan bahwa peristiwa Isra Mi'raj bukanlah, dalam perspektif sains, bukanlah peristiwa perjalanan dari negara Mekah ke Palestina, tapi adalah peristiwa menembus ruang dimensi waktu, menembus ruang dimensi tempat dan waktu. Hikmah yang keempat dari peristiwa ini, kita diajarkan untuk mengatakan al-haqqu haqqum mir rabbikum kulil haqqa walau kana murron. Betapa setelah pulang dari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, meskipun sebagian umatnya tidak mempercayai, bahkan yang beriman menjadi tidak beriman karena peristiwa yang tidak masuk akal ini. Bahkan meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berargumentasi, menceritakan apa yang dia lihat dalam Isra Mi'raj itu dari bangunan Al-Aqsa, kemudian menceritakan perjalanan perdagangan masyarakat yang menuju Palestina, namun sebagian tidak mempercayai. Oleh karena itu, ini mengajarkan kepada kita, apapun yang kita yakini benar, maka kita sampaikan meskipun itu pahit. Hikmah yang kelima, peristiwa Isra Mi'raj ini menguatkan untuk menegakkan sholat 5 waktu, karena hanya syariat inilah yang disampaikan atau yang diterima oleh Allah secara langsung tanpa melalui wahyu, melalui malaikat Jibril, sebagaimana kewajiban-kewajiban lainnya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran dan juga hadis, kita diwajibkan, bahkan sholat ini merupakan imaduddin untuk umat Islam. Di sisi yang lain, dalam Isra Mi'raj tersebut diriwayatkan Nabi juga mengimami sholat 5 waktu para nabi-nabi sebelumnya, sehingga hal ini juga membuktikan
bahwa syariat Nabi sebelumnya telah dihapus dengan risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping hikmah-hikmah yang lainnya, keistimewaan tentang Masjid Al-Aqsa yang merupakan masjid yang istimewa bagi 3 agama, Islam, Nasrani, Yahudi, yang sampai hari ini diperebutkan oleh ketiga umat ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan hikmah yang bisa kita pelajari bersama semakin memperkuat keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita dalam menjalankan amal ibadah kita sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini akhir dari bulan Rajab, dan kalau tidak salah besok bertepatan dengan awal bulan Sya'ban. Di bulan Rajab ini seolah-olah menjadi tonggak bagi bulan-bulan berikutnya, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Oleh karena itu, para ulama, sebagian ulama menyatakan Rajabu syahruz zar'i wa Sya'banu syahrus sakyi wa Ramadan syahrul hasad, bahwa bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Karena itu Nabi Muhammad SAW ketika datang bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkahi kami di bulan Rajab ini dan juga bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Engkau pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, mari di akhir bulan Rajab ini kita memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan memperkuat keimanan kita semua dalam, dan juga memperkuat amal ibadah kita, melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Inna ahsanal kalam ma qalla wa dalla, ma dalla wa qalla, wa inna ahsanal a'mal madama wa in qalla. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.